这斗圣遗迹还真是热闹。给本尊滚开！ Kedatangan orang misterius itu membuat kelompok Xiaoyan tersulut amarahnya. Melihat binatang pil telah direbut dari tangannya, Xiaoyan meminta untuk mengembalikan binatang pil dan tidak akan mempermasalahkan masalah sebelumnya. Namun permintaan Xiaoyan tidak ditanggapi dengan baik. Orang bertopeng itu mengatakan, berhentilah bicara omong kosong. Jika ingin mengambil binatang pil, ambil saja kalau bisa. Orang itu kembali mengeluarkan beberapa orang yang telah ia kendalikan. Setelah diamati lebih dalam, meskipun orang-orang telah dikendalikan, tapi masih memiliki kesadaran. Menurut Xiaoyan, teknik itu memang sangat aneh. Kelompok Xiaoyan mengetahui bahwa orang yang dikendalikan itu mereka semua berasal dari 9 ular piton neraka. Dari beberapa orang yang dikendalikan terdapat 2 dosun. Dengan kekuatan misterius itu, wanita bertopeng berniat menyingkirkan kelompok Xiaoyan. Ternyata kekuatan misterius itu hanya digunakan untuk mengalihkan pandangan kelompok Xiaoyan, supaya wanita bertopeng itu bisa melarikan diri. Trik licik wanita bertopeng telah diketahui Xiaoyan. Melihat wanita itu melarikan diri, Xiaoyan berusaha mencegahnya dan tidak akan membiarkan orang itu bisa membawa pergi binatang pil. Terlihat wanita bertopeng tak mampu menghadapi Xiaoyan. Namun wanita itu masih keras kepala dan tidak menyerahkan binatang pil, walaupun kekuatannya belum bisa menandingi kekuatan Xiaoyan. Secara terpaksa Xiaoyan memberi pelajaran pada wanita bertopeng itu. Tubuh wanita bertopeng telah melemah dan juga telah kehabisan energi. Seketika itu juga dirinya menggunakan kekuatan pupil iblis pengendali tubuh, mencoba mengendalikan jiwa Xiaoyan. Mengetahui jiwanya akan dikendalikan dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan berhasil mengacak-acak trik rendahan wanita bertopeng itu. Akhirnya wanita itu telah menyerah. Xiaoyan minta untuk menyerahkan binatang pil. Melihat wajah wanita itu, Xiaoyan tampak terkejut. Ternyata wanita itu ular hijau 3 pupil bunga. Seketika Xiaoyan teringat wanita itu adalah Qinlin. Atas hal itu Qinlin mempertanyakan bagaimana bisa Xiaoyan mengetahui namanya. Untuk mengingatkan ingatannya, Xiaoyan mengatakan bahwa Qinlin pasti mengenali penguasa berat tersebut dan juga mengatakan gurun Tagor di Kekaisaran Jiama, sekaligus kelompok tentara bayaran gurun besi. Mendengar hal itu, seketika tampak wajah Qinlin terpana. Dirinya teringat di masa lalunya bahwa Xiaoyan telah banyak membantu dan memberikan banyak perhatian di masa mudanya. Akhirnya Qinlin mengenali Xiaoyan dan mengatakan tuan muda Xiaoyan. Ia tidak percaya bisa kembali bertemu dengan Xiaoyan. Sudah sangat lama Xiaoyan tidak bertemu dengan Qinlin. Pertama bertemu dengan Qinlin masih gadis kecil. Kali ini Qinlin sudah tumbuh dewasa. Selepas bertarung tadi, Qinlin khawatir jika Xiaoyan terluka. Namun Xiaoyan mengatakan baik-baik saja. Lihat Qinlin sedikit terluka, Xiaoyan meminta maaf telah menggunakan terlalu banyak kekuatan saat bertarung tadi, dan Xiaoyan memberinya pil supaya Qinlin dapat kembali pulih. Situasi sekarang telah kondusif. Kemudian Qinlin menarik kembali orang-orang yang telah ia kendalikan. Teman-teman Xiaoyan yang menghadapi orang-orang yang dikendalikan Qinlin seketika terkejut melihat mereka mendadak pergi. Atas kejadian itu, mereka segera pergi mencari keberadaan Xiaoyan, khawatir terjadi hal yang buruk. Qinlin meminta pada Xiaoyan untuk diberi hukuman atas perbuatannya. Qinlin tersadarkan seharusnya mengenali Xiaoyan lebih awal.
Menurut Xiaoyan itu bukan salah Qinlin. Xiaoyan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Wajar saja jika Qinlin tidak mengenalinya. Zizan melihat Qinlin terlihat tampak kesal dan menganggap Qinlin tidak punya malu, telah mencuri terus melarikan diri. Sama halnya dengan Xiaozi. Kemudian Xiaoyan menjelaskan kejadian itu terjadi kesalahpahaman. Xiaoyan mengenalkan Qinlin pada mereka. Qinlin adalah teman baik yang Xiaoyan temui di kerajaan Jiama. Namun Zizan masih punya dendam pada Qinlin yang mencoba mengendalikannya malam itu. Kejadian itu Qinlin meminta maaf. Ia mengira Zizan klan ular piton 9 neraka. Walaupun masih sedikit kesal, Zizan menerima permintaan maafnya karena Qinlin teman baik Xiaoyan. Menyadari sudah dewasa, ia tidak akan memperdebatkan hal itu lagi. Xiaoyan seketika teringat ketika Qinlin dibawa pergi oleh orang-orang dari istana ular surgawi. Atas kejadian itu, Xiaoyan mempertanyakan bagaimana mereka memperlakukannya. Qinlin menceritakan pada saat itu mereka memperlakukan Qinlin dengan sangat baik, bahkan ingin melatih Qinlin menjadi tetua berikutnya dari istana ular surgawi. Tidak hanya dalam kehidupan, juga sangat memperhatikannya. Bahkan keterampilan rahasia sekte tersebut diberikan kepadanya. Tapi mereka menginginkan Qinlin bersedia menikah dengan putra sulung dari tetua sebelumnya. Namun Qinlin menolaknya, jadi ia menyelinap kembali ke Kaisaran Jiama. Tapi keadaan di sana tidak lagi sama. Setelah ia mengetahui bahwa Tuan Xiaoyan berada di Zhongzhou, mengetahui hal itu, Qinlin langsung datang di tempat itu. Daerah Zhongzhou sangat luas. Qinlin ingin menemukan seseorang di tengah keramaian. Sangat sulit menemukannya, jadi Qinlin hanya bisa berpergian saat mencari keberadaannya. Kemudian Qinlin mengembalikan binatang pil pada Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan, kamu membutuhkan binatang ini. Qinlin membutuhkan binatang pil setelah mendengar rumor konon darah binatang pil dapat menyembuhkan segala racun. Jadi Qinlin datang di aula pil untuk menemukannya. Mendengar kata racun, tampak Xiaoyan terkejut. Berada di aula utama terlihat kedatangan kelompok Fang Jing'er, disusul kelompok Lei Zun dan juga beberapa fraksi yang lain. Segel yang terdapat di tengah-tengah aula yang sangat luas itu diperkirakan masih perlu waktu untuk mengungkapkannya. Mata mereka sangat serius menatap segel itu dan juga saling mengamati peta kekuatan kelompok lain. Terlihat juga keluarga Lembah Api. Putri Tang bertanya-tanya mengapa ia tidak melihat saudara Xiaoyan. Tanzhen mengatakan jangan khawatir, dengan kekuatan Xiaoyan semua akan baik-baik saja. Setelah Xiaoyan memeriksa racun yang berada di dalam tubuh Qinlin, Xiaoyan terkejut melihat jenis racun yang sangat mematikan. Qinlin memberitahu itulah racun pengikis jantung ular piton kaisar dari klan piton 9 neraka. Salah satu racun paling aneh di dunia. Yang lebih mengerikan lagi adalah racun itu tidak ada penangkalnya. Atas kejadian itu, Xiaoyan bertanyakan bagaimana bisa Qinlin bermasalah dengan orang-orang itu. Qinlin menjelaskan bahwa mereka menindasnya terlebih dahulu ketika dirinya pertama kali datang ke alam binatang. Qinlin hanya ingin meminjam pipil 3 bunga ular hijau untuk mengendalikan beberapa monster seperti ular, supaya dapat melindungi dirinya sendiri di daerah Zhongzhou. Tak terduga di perjalanan tetua klan piton 9 neraka di tingkat Dosun mengenali 3 murid bunga ular hijaunya. Melihat itu, tetua itu sangat ingin mengambilnya. Qinlin mengatasi hal itu dengan cara ia harus memalsukan kematiannya supaya tetua itu lengah. Saat lengah, Qinlin mengendalikan tetua itu. Walaupun kerusakan fisiknya terlalu parah, masih tidak bisa menghentikan pertarungan. Kejadian itu membuat Qinlin terkena racun erosi jantung ular piton kaisar miliknya. Lebih buruknya, tetua itu juga menyebarkan kepada klan piton 9 neraka. Kemudian mengirimkan pesan tentang Qinlin, membuat menarik banyak orang yang mengejarnya. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa membunuh mereka yang datang untuk membunuhnya, supaya semua tetap terkendali. Mendengar hal itu, Zizan mengatakan bahwa pupil 3 bunga ular sangat penting bagi monster berbentuk ular dan sangat berbahaya. Tidak heran mereka ingin menangkap Qinlin. Xiaoyi yang ahli dalam bidang kimia memberikan pendapat meskipun racun erosi jantung ular kaisar itu merepotkan, namun hal itu bukan hal yang mustahil untuk dihilangkan.
Tapi hanya mengandalkan darah binatang pil itu tidak cukup untuk menghilangkan racun sepenuhnya dari tubuhnya. Kemudian Shoyan perkenalkan Xiaozi adalah master sekte racun Kaisar Izumo. Atas hal itu pernyataan Xiaozi dipastikan valid. Shoyan akan mencari cara untuk membantu Qinlin menghilangkan racun itu. Sebelum itu tetaplah bersama Shoyan bersama teman-temannya. 3 murid bunga ular hijau memang merupakan murid yang paling menakjubkan di dunia dan sungguh ajaib. Xiaoyan meminta untuk pergi meninggalkan aula pil dan melanjutkan melihat keterampilan bertarung surgawi yang legendaris. Qinlin memberitahu bahwa ia tidak sengaja menemukan peta di reruntuhan. Di peta itu terdapat lokasi aula utama. Mungkin saja keterampilan bertarung surgawi tersembunyi di aula utama. Dengan begitu, kelompok Shoyan akan mencoba keberuntungannya. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya kelompok Shoyan sampai di tempat aula utama. Kedatangan kelompok Shoyan menarik perhatian banyak kelompok lain. Terlihat penuh dengan kebencian. Melihat kedatangan Shoyan, Putri Tang menyapanya dan berkata dengan lantang, "Di sini, di sini." Akhirnya Shoyan bertemu kembali dengan keluarga Lembah Api. Menurut Tanzhen, Shoyan datang pada waktu yang tepat. Bahwa segel gulungan itu akan segera menghilang sepenuhnya. Mungkin keterampilan surgawi berada di tempat tersebut. Melihat terdapat gulungan itu memiliki 10 volume, Shoyan mempertanyakan pada Tanzhen apakah semuanya memiliki keterampilan bertarung tingkat surgawi. Menurut Tanzhen hanya ada 1 volume keterampilan bertarung tingkat surgawi yang sebenarnya di tempat tersebut. Siapapun yang mendapatkannya nanti itu tergantung pada keberuntungan dan kemampuannya. Secara tiba-tiba terdengar suara bergema mengatakan, "Sepertinya aku tidak terlambat." Melihat beberapa sosok yang muncul, Shoyan mengenali sosok itu adalah hantu tua Xianxing. Istana Jiwa benar-benar mengirimnya ke tempat tersebut. Tetua telah mengetahui beberapa sosok yang muncul adalah hantu tua Xianxing Istana Jiwa. Menurut Lezun, kali ini ada pertunjukan yang bagus. Ia telah mendengar rumor bahwa Shoyan memutuskan lengan hantu tua Xianxing. Mendengar hal itu, semua orang tampak terkejut. Fang Qing'er bertanya-tanya bagaimana mungkin. Ia tidak peduli seberapa kuat Shoyan. Menurutnya Shoyan tidak bisa sekuat itu. Mengetahui orang tua itu benar-benar yang dimaksud karena mereka berdua punya dendam. Menurut tetua, momen itu akan menjadi kesempatan bagus untuk mengambil buah inti naga peonik. Melihat tangan palsu hantu tua Xianxing, Shoyan merosting hantu tua dengan mengatakan, "Tanganmu tumbuh sangat cepat." Melihat Shoyan, hantu tua tidak percaya Shoyan masih hidup. Shoyan masih punya dendam di masa lalunya. Niat membunuh hantu tua melonjak pesat. Hantu tua menganggap Shoyan sebagai bajingan. Ia akan mengambil nyawa Shoyan hari ini. Ancaman itu diterima dengan senang hati. Shoyan mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan sangat ingin melihat hantu tua kehilangan kedua tangannya. Tanzhen tidak membiarkan Shoyan bertarung sendirian. Seketika terjadi ledakan di tengah aula. Tampak wajah semua orang terkejut. Ternyata segel gulungan mulai terlihat keretakan. Atas kejadian itu, hantu tua akan menjalankan tugas yang diberikan kepala Istana Jiwa. Sangatlah penting. Setelah Shoyan didukung Tanzhen, hantu tua khawatir ia tidak dapat mengalahkan Shoyan dalam waktu yang singkat. Hantu tua mengatakan pada Shoyan ia akan berurusan dengannya setelah ia menyelesaikan tugasnya. Shoyan siap akan menunggunya. Segel mengalami kehancuran membuat 10 gulungan teknik itu lepas tak terkendali. Melihat itu beberapa orang terpancing dan saling memperebutkan harta berharga itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Seketika boneka batu aktif sepenuhnya, membuat boneka itu tak terkendali.
Melihat kejadian itu, Xiaoyan meminta untuk jangan mengambil tindakan terlebih dahulu. Ia akan mencoba mencari tahu keterampilan bertarung surgawi yang sesungguhnya. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan mencari keberadaan gulungan yang asli. Namun Xiaoyan kesulitan untuk dapat melihatnya. Ia khawatir ada keterampilan bertarung surgawi di dalam. Xiaoyan membagi tugas, ia akan mengambil gulungan itu dan yang lain menahan boneka-boneka di sekitarnya. Terlihat banyak orang saling memperebutkan harta karun bertarung surgawi. Setelah berusaha mendapatkan gulungan teknik yang asli, dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan berhasil mendapatkannya. Namun Chen Tian menghalangi Xiaoyan. Terjadi perebutan. Chen Tian punya dendam. Xiaoyan telah membunuh anaknya. Kali ini ia ingin Xiaoyan dikuburkan bersamanya.